sekarang kita harus ingat dulu ya, dalam segitiga itu jumlah sudutnya 180 derajat ya. Nah, artinya kalau misalnya di sini ada alfa, beta sama gamma, berarti alfa kalau ditambah beta ditambah dengan gamma itu jumlahnya 180 derajat ya. Karena segitiga jumlahnya sudutnya 180 derajat. Jadi kalau kita ingin mencari gamma misalnya ya, berarti kan 180 dikurangin alfa tambah beta. Begitu ya. Jadi ini kita pindahkan ke ruas kanan ya. Nah, sekarang kita balik lagi. Di sini ada rumus ada soal cos A cos alfa ditambah cos beta. Nah, rumus penjumlahan cos A ditambah cos B rumusnya menjadi 2 cos setengah jumlah dikali dengan cos setengah kurang ya, setengah A min B maksudnya ya. Jadi kita pakai rumus ini. Berarti kita buat 2 ya cos setengah jumlah, kita jumlah ini alfa tambah beta dikali dengan cos setengah kurangnya itu alfa min beta ya. Nah, terus udah gitu supaya di sini ini kan ada gamma ya, sedangkan kita udah ubah dalam bentuk alfa sama beta. Nah, gammanya kita ubah aja, jadi ditambah dengan cos gamma, dimana gammanya tadi kita udah cari nih, kita ubah ya. Jadi cosnya cos 180 dikurangin alfa tambah beta. Nah, kayak gitu ya. Nah, udah gini, kita lanjutin lagi. Kita ubah dulu dah ya. Jadi 2 cos setengah alfa tambah beta dikali cos setengah alfa min beta, yang 180 kurang alfa tambah beta. Kita mesti tahu kalau 180 kurang itu kuadran 2. Kuadran 2 itu cos itu bernilai negatif ya. Jadi negatif cos alfa tambah beta ya. Jadi mesti ingat ya, kalau misalnya ada cos 180 dikurangin alfa itu sama aja min cos alfa ya. Pelajaran lagi kuadrannya ya di kelas 1. Nah, di sini kita hanya review aja ya, karena kalau misalnya kita terlalu detail di pelajaran kelas 1 kita jadinya lama membahas ini ya. Nah, jadi kita ubah karena di sini tadi min cos alfa tambah beta, karena di sini plus ya, berarti ini berubah dong ya, karena plus kali min itu min ya. Jadi min cos alfa tambah beta gitu. Nah, udah gini langkah selanjutnya kita buat di sini, kita buat pemisah ya buat menjelaskan ya. Nah, kalau misalnya kita punya rumus begini, ada rumus gini nih ya. Kalau kita punya rumus cos 2 alfa ya, itu rumusnya ada 3 sebenarnya, tapi yang kita pakai salah satu yang gini, 2 cos kuadrat alfa dikurangin dengan 1 gitu ya. Ini ada rumusnya ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya rumus cosnya cos alfa, berarti nulisnya jadi 2 cos kuadrat setengah alfa dikurangin 1 ya. Jadi kalau ininya 2, ini jadinya 1 di sini nih. Nah, kalau misalnya 1 berarti separohnya setengah. Polanya gitu ya, yang berubah ini aja, yang duanya enggak sama belakang ya. Nah, maksudnya apa nih kita nulis gini? Jadi begini nih, 2 cos setengah alfa ditambah beta dikali cos setengah alfa min beta dikurang. Nah, ini nih alfa tambah beta itu kita bisa anggap aja seperti alfa. Jadi sama aja min cos alfa nih yang kita mau ubah gini ya, sama aja cos alfa ya. Kalau ininya alfa, berarti ininya kan setengah alfa gitu ya. Tapi kalau alfanya itu alfa tambah beta, berarti ntar setengah alfa tambah beta. Jadi nulisnya begini nih. Cos ya, jadi 2 ya, ada duanya ya, karena di sini kan cos alfa itu diganti 2 cos kuadrat setengah ya, kita mirip nih sama ini ya, alfa ditambah beta gitu ya, dikurangin 1. Nah, hati-hati nih, kita mesti pakai kurung. Ini kita kurungin sampai sini deh. Nah, gitu ya. Karena kita mau mengubah cos alfa ini ya. Jadi cos alfa atau beta tuh dibayangkan seperti cos alfa. Nah, kita udah tahu bentuknya cos alfa seperti ini kalau dibuka ya. Nah, selanjutnya udah kayak gini nih. Kita jabarin lagi. 2 cos setengah alfa ditambah beta cos setengah alfa min beta ya. Ini
kan min ya. Jadi kalau kita buka nih, jadinya min, kurungnya kita buka, jadi min 2 cos kuadrat setengah alfa ditambah beta. Ini min dikali dengan min, berarti jadi plus 1 gitu ya, dibuka. Nah, ternyata setelah kita lihat di sini ada kemiripan nih. Di sini ada 2 cos setengah alfa tambah beta, di sini ada 2 cos kuadrat setengah alfa tambah beta ya. Kita bisa keluarin, kelompokin ya. Jadi kita keluarin, kita dikeluarinnya gini nih ya, 2 cos setengah alfa tambah beta begitu ya. Ini kita buat buka kurung gitu ya, karena kita ngeluarin yang warna pink ini artinya yang kita keluarin ya. Nah, tapi kan soalnya kan ini nih, ya kan? Di sini 2 cos setengah alfa tambah beta dikali cos setengah alfa min beta. Ini baru 2 cos setengah alfa tambah beta. Berarti di sini kita tulis cos setengah alfa min beta. Kenapa? Karena ntar kita kalikan lagi ya, berarti kan hasilnya balik lagi. Ya, ntar kita lihat dulu sampai akhir ya. Di sini ada cos kuadrat, berarti ada 2 kali nih ya. Nah, kalau gitu kita buat dikurang ya, cos setengah alfa ditambah beta, plus satunya kita tulis di luar. Nah, jadi kalau kita kaliin ini ke sini, berarti kan jadi 2 cos setengah alfa tambah beta cos setengah alfa min beta ya, perhatiin ya. Terus kalau kita kaliin ini ke sini, ini berarti jadi 2 cos kuadrat, karena kan cos setengah alfa tambah beta dikali cos setengah alfa tambah beta, jadi cos kuadrat ya. Jadi kebukanya kayak seperti itu ya, kayak matematika misalnya 2P ditambah 2L, itu berarti 2 buka kurung P tambah L gitu ya. Nah, sekarang dari sini setelah kita udah cari ininya, kita lanjutin. Nah, berarti di sini ada rumus seperti begini nih. Kalau misalnya ini kita ganti ya, pemisahan kita A, jadi cos A gitu ya, dikurang dengan ini cos B. Nah, kayaknya kita bisa coba nih pakai rumus cos A min cos B. Rumus dari cos A min cos B itu min 2 sin setengah jumlah sin setengah kurang. Itu cos A min cos B ya. Jadi kita tulis dulu 2 cos setengah alfa ditambah beta. Nah, yang ini nih kita buka kurung, kita satuin ya. Rumusnya jadinya cos A min cos B. Ya. Rumus cos A min cos B min 2 sin ya. Jadi kalau cos A min cos B nih ya, supaya jelas ya, min 2 sin setengah dijumlahin A tambah B nya ya, dikali sin setengah dikurangin A min B nya. Nah, tadi kita buat ini misalnya A gitu ya, ini bayangin ini B nya gitu ya. Jadi min 2 sin ya setengah A tambah B, berarti kan A nya kan setengah alfa min beta nih ya. Jadi A nya kita masukin ya, rumusnya kan A tambah B ya, berarti A nya itu setengah alfa min beta gitu kan ya, ditambahin dengan setengah alfa plus beta ya, begitu ya. Ini kan A nya, ini B nya. Nah, ini baru 2 sin setengah jumlah, berarti masih panjang lagi ya. Kita kalikan dengan sin setengah kurang ya. Jadi ini sin, ini kita tulis di bawah ya, nggak muat ya, kita kalikan sin ya setengah buka kurung ya A min B. Nah, A nya tadi setengah alfa min beta dikurang setengah alfa plus beta gitu ya. Nah, kesana ribet nih ya, jadi hati-hati ininya ya nulisnya. Nah, sekarang udah sampai sini, kita susun udah, kita sederhanain ya. 2 cos setengah alfa ditambah beta ya, ini kita buka kurung, jadi min 2 sin. Nah, ini setengah, ini gini ya, kalau kita buka nih, setengah kali alfa kan setengah alfa. Ini kalau kita buka, setengah kali alfa kan setengah alfa juga ya. Jadi setengah alfa ditambah setengah alfa itu jadinya 1 alfa gitu ya. Nah, sekarang yang ini setengah dikali min beta, jadi min setengah beta.
plus setengah dikali beta, jadinya plus setengah beta. Jadi min setengah beta sama plus setengah beta, hasilnya 0 dong ya. Min setengah beta ditambah plus setengah beta, hasilnya 0. Jadi kita nulisnya hasilnya alfa doang, gitu ya. Dikali, nah yang bawahnya sama nih ya, sin setengah, kita coba lagi ya. Setengah alfa min setengah alfa, berarti habis dong ya, plus setengah alfa dengan min setengah alfa. Satu lagi yang min setengah beta, min setengah beta, jadinya min beta, min 1 beta, ya kan? Nah, kita udah lebih sederhana lagi nih. Jadi kita tulis lagi 2 cos setengah alfa ditambah beta, ya. Nah, masih ingat nggak kalau misalnya ada sin ya, sin min alfa itu nulisnya sama aja min sin alfa, ya. Di kelas 1 lagi ya. Ini jadi basicnya emang ini pelajaran kelas 2, jadi harus tahu kelas 1-nya. Jadi mudah memahaminya ya. Jadi kalau di sini sin setengah min beta, berarti boleh aja dong kita nulisnya min sin setengah beta. Nah, min sin setengah beta itu, ini kan ada minnya nih. Di sini depan ada min juga. Berarti kan jadi plus dong ya. Min kali min. Jadi kita nulisnya gini aja nih. 2 sin setengah alfa sin setengah beta. Begitu kan? Ya. Kita rangkum lagi, berarti dia lebih sederhana lagi. Karena kalau misalnya 2 dikalikan dengan 2, itu jadinya 4. Ya kan? Jadi 4 cos setengah alfa ditambah beta dikali sin setengah alfa sin setengah beta. Nah, hati-hati nih, tadi ini kayaknya ada yang ketinggalan nih. Plus 1, ada plus 1 di sini ya. Berarti ini harusnya plus 1 ketinggalan nih di luar ya. Plus 1, ini plus 1 ya. Ini juga plus 1 ya, ketinggalan ya. Nah, terus kita balik lagi gini. Tadi kan kita tahu nih alfa tambah beta ya, itu sama dengan 180 dikurangin gamma. Kalau misalnya kita maunya setengah dari alfa tambah beta, seperti ini ya, setengah alfa tambah beta, berarti ini setengah 180 dikurangin gamma, ya kan? Nah, kalau kita bukan berarti setengah kayak 180, 90. Setengah dikali min gamma, min setengah gamma, gitu ya. Nah, jadi kita bisa ubah lagi nih bentuknya. 4 dikali cos ya, setengah dari alfa tambah beta, seperti ini nih. Itu kita ganti 90 min setengah gamma. Ya, dikali sin setengah alfa dikali ini alfa nih dikali sin setengah beta ditambah 1 ya. Nah, berarti 4, ingat nih 90 kurang ya, 90 kurang alfa ya. Jadi misalnya cos 90 kurang alfa di kelas 1 lagi nih ya. 90 kurang alfa itu kuadran 1. Karena kita memakai 90 derajat, berarti nilai dari cos ini berubah jadi sin ya. Jadi sin dari setengah gamma, ya kan? Karena di kuadran 1 cos itu positif ya. Jadi sin setengah gamma, sin setengah alfa, sin setengah beta ditambah 1. Nah, jadi kita udah terbukti nih. Ini kan sama aja kalau kita tulis kan jadinya 1 ditambah 4 sin setengah gamma sin setengah alfa, atau kalau kita susun nih setengah alfa dulu gitu ya, biar bagus ya. Ini beta, ini gamma.